belasan emiten tercatat mengumumkan rencana pembelian kembali atau buyback saham di tengah tekanan pasar yang dipicu kekhawatiran investor terhadap isu Investability Indonesia, sebagaimana disoroti MSCI. Langkah ini dinilai sebagai upaya menjaga kepercayaan pasar sekaligus menstabilkan harga saham di tengah volatilitas. Seiring relaksasi kebijakan dari otoritas jasa keuangan, sejumlah aksi buyback dapat dilakukan tanpa persetujuan. Rapat umum pemegang saham, emiten berkapitalisasi besar pun menyiapkan dana signifikan. Dengan Bank Sentral Asia mengalokasikan dana buyback terbesar senilai 5 triliun rupiah. Disusul Barito, Renewables, Energy, dan Chandra Asri, Pasifik, masing-masing 2 triliun rupiah. Sementara itu, Bank Negara Indonesia menganggarkan 1,5 triliun rupiah, dan Barito Pasifik 1 triliun rupiah. Emiten lain seperti Petrindo Jaya Kreasi, Impak Pratama Industri, Sarana Menara Nusantara, hingga Alobank Indonesia juga menyiapkan dana buyback dengan nilai ratusan miliar rupiah. Pelaksanaan buyback dijadwalkan berlangsung pada periode Februari hingga Mei 2026, menggunakan kas internal, dan dilakukan pada harga yang dinilai wajar oleh masing-masing perseroan. Selain aksi buyback, Stockbit mencatat dukungan pasar juga datang dari pembelian saham oleh pengendali serta jajaran direksi dan komisaris yang mencerminkan optimisme terhadap fundamental dan valuasi perusahaan. Meski demikian, pelaku pasar menilai sentimen positif ini masih perlu diimbangi dengan langkah konkret regulator dalam merespons kekhawatiran MSCI terkait Investability Indonesia, yang tetap menjadi faktor krusial bagi arah pasar ke depan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Barito Pasifik Tbk atau BRPT menyatakan dana buyback akan dialokasikan secara bertahap dengan nilai maksimal 1 triliun rupiah. Informasi emiten pemirsa, PT Barito Pasifik Tbk atau BRPT mengumumkan rencana pembelian kembali atau buyback saham dengan nilai maksimal di 1 triliun rupiah. Rencana tersebut dilakukan di tengah volatilitas pasar yang sangat tinggi, termasuk penghentian sementara perdagangan indeks harga saham gabungan sebanyak 2 kali beberapa waktu lalu. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Barito Pasifik Tbk atau BRPT menyatakan dana buyback akan dialokasikan secara bertahap dengan nilai maksimal 1 triliun rupiah. Seluruh dana yang digunakan bersumber dari kas internal perseroan dan berasal dari dana lebih yang tidak akan mengganggu operasional perusahaan. Buyback direncanakan berlangsung paling lama selama 3 bulan, terhitung mulai 4 Februari 2026 hingga 3 Mei 2026. Dalam pelaksanaannya, perseroan akan tetap memperhatikan batasan maksimum buyback saham sesuai dengan pasal 8 POJK 13 tahun 2023 serta ketentuan mengenai jumlah saham free float sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan menegaskan pelaksanaan buyback tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kinerja operasional maupun pendapatan perseroan. Berdasarkan analisis laporan perusahaan, perseroan memiliki modal kerja dan arus kas yang mencukupi untuk membiayai pelaksanaan buyback. Buyback akan dilakukan di harga yang dianggap baik dan wajar oleh manajemen perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendukung pelaksanaan transaksi, perseroan telah menunjuk PT Sukor Sekuritas sebagai perantara pembelian kembali saham melalui perdagangan di BEI selama periode buyback. Adapun volume pembelian saham dalam 1 hari bursa tidak dibatasi. Dari berbagai sumber untuk ADX Channel. Secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham BRPT tampaknya ikut menjadi penopang indeks harga saham gabungan sehingga pelemahan lebih ke arah terpangkas pemirsa, di mana untuk saham BRPT hari ini mengalami penguatan di atas 6%. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, saham BRPT hari ini lebih cenderung mengalami penguatan dan lebih dominan bergerak di zona hijau meskipun penguatan secara intraday lebih ke arah terpangkas. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 2090 setelah ditutup di perdagangan hari sebelumnya di level 2030. Beberapa menit pasca pembukaan, saham BRPT langsung mengalami penguatan yang cukup signifikan hingga ke Rp2.170 per saham. Di penutupan perdagangan sesi pertama siang tadi, penguatan lebih ke arah terbatas, tapi masih mampu bertahan di zona hijau, tepatnya di Rp2.060 per saham. Pembukaan sesi kedua kembali mengalami penguatan di level 2070 dan saat ini saham BRPT di 2110 menguat
di 6,57%. Ya, posisi terendah hari ini di 2030 intraday-nya dan tertinggi di 2170. Kita akan coba lihat ke grafis selanjutnya. Pergerakan saham BRPT dalam beberapa bulan terakhir cenderung tertekan pemirsa, terutama terdampak dengan pemberlakuan trading halt 2 hari beruntun di perdagangan pekan lalu. Kita akan coba lihat di perdagangan Juli berada di level 2.300-an, Agustus menguat ke 2.600-an, September tertekan ke 2.100-an, 10 Oktober ini mengalami penguatan yang cukup signifikan hingga ke 4.280 pemirsa, intraday tertinggi dalam 6 bulan terakhir. Namun di November, Desember, Januari hingga Februari di tengah tekanan pergerakan indeks harga saham gabungan yang mengalami koreksi cukup dalam, melemah ke 1840 dan mencoba kembali bangkit untuk bergerak di atas level 2000-an. Dari sisi valuasi, kita akan coba update juga dengan beberapa indikator yang ada. Dari posisi PER-nya di 14,92 kali, PSR-nya di 1,56 kali, dan PBV-nya di 5,06 kali, dan PCFR di 184,33 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana laju penguatan nilai tukar rupiah masih tertahan dibayangi fluktuasi indeks dolar Amerika yang masih bergerak di level atas. Dikutip dari data RTI hingga Rabu siang tadi, rupiah melemah tipis di 0,02% di level 16.758 per dolar Amerika. Penguatan terpangkas usai menyentuh level 16.737 per dolar Amerika. Sebelumnya nilai tukar rupiah dibuka stagnan di level 16.755 per dolar Amerika di Rabu pagi tadi, sementara indeks dolar Amerika melemah di 0,20% ke level 97,437 di Rabu pagi. Namun di Selasa, indeks dolar Amerika menguat signifikan di 0,66% di 97,632. Dolar Amerika Serikat cenderung fluktuatif dan masih bergerak di level aset setelah pelaku pasar melakukan aksi ambil untung usai naik signifikan. Di sisi lain, sebagian analis menilai Kevin Warsh sebagai kandidat ketua The Fed dinilai berpotensi tidak terlalu agresif mendorong pemangkasan suku bunga cepat, meski pandangan lain menyebutkan peluang pelonggaran bisa lebih besar dibandingkan era Jerome Powell. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Data yang berasal dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.772 rupiah, kemudian terhadap euro di 19.773 rupiah, pound sterling di 23.004 rupiah, dan terhadap yen Jepang di level 107,26 rupiah. Informasi komoditas, harga emas kembali rally tajam dengan mencatatkan kenaikan 2% di Rabu pagi tadi. Harga minyak kembali menguat seiring meningkatnya kekhawatiran eskalasi di Timur Tengah. Sementara harga batu bara turun dibayangi rencana pemerintah Indonesia untuk memangkas produksi. Harga emas kembali rally tajam di Rabu pagi waktu Asia dengan kenaikan lebih dari 2%. Aksi beli di harga rendah serta pelemahan dolar Amerika menjadi penopang utama penguatan. Mata uang Amerika turun seiring pelaku pasar mencermati data ekonomi Amerika yang solid dan ekspektasi The Fed kurang dovish. Melansir Reuters, di pasar spot, harga emas naik 2,2% di level 5.044,74 dolar Amerika per troy ounce. Sehari sebelumnya emas melonjak 5,3%, kenaikan harian terbesar sejak November 2008. Harga minyak dunia kembali menguat di Rabu pagi waktu Asia seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap eskalasi di Timur Tengah. Usai laporan militer Amerika menembak jatuh sebuah drone Iran yang secara agresif mendekati kapal induk Abraham Lincoln di Laut Arab. Melansir Reuters, harga minyak Brent naik 1,0% di 67,98 dolar Amerika per barrel. Minyak WTI Amerika menguat 1,1% di 63,96 dolar Amerika per barrel. Sebelumnya di Selasa, Brent dan WTI ditutup melonjak hampir 2%. Harga batu bara Newcastle turun 1,5 dolar Amerika di 115,1 dolar Amerika per ton di Selasa waktu setempat.
harga batubara turun di tengah ketidakpastian pasokan. Dikutip dari Reuters, sejumlah penambang batubara Indonesia menghentikan ekspor batubara spot setelah pemerintah mengusulkan pemangkasan produksi signifikan. Langkah ini membuat pembeli di Asia kesulitan memperoleh pasokan dari Indonesia yang merupakan salah satu eksportir batubara terbesar di dunia. Dari berbagai sumber untuk ADX Channel. Ya, dan seperti apa update terbaru pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,82% di level 63,74 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 1,12% di 17.551 dolar Amerika per metrik ton. Emas masih melanjutkan rally tajam dengan mencatatkan penguatan di 3,14% di level 5.089 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO kontrak April 2026 menguat di 0,16% di 4.000 maksud kami 222 ringgit Malaysia per tonnya.